Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar untuk memecahkan masalah matematika ya. Kita sajikan dalam bentuk solving maths problem ya. Ini diperuntukkan bagi kalian yang tertantang untuk memecahkan masalah-masalah matematika, baik kalian yang di SD, di SMP ataupun di SMA ya. Kita akan mengkaji ruang lingkupnya di aljabar, geometri, teori bilangan dan kombinatorika. Ini juga cocok bagi kalian yang persiapan untuk mau mengikuti kompetisi, perlombaan, ataupun mungkin yang di SMA masuk ke perguruan tinggi ya, untuk tes skolastik atau tes potensi akademik, dan juga kalian yang ingin mendapatkan memperkaya strategi pemecahan masalah. Oke, kali ini akan kita mulai dari soal ke-1 ya. Jadi kita punya bilangan-bilangan bulat ya, 4, kemudian 4, X, Y, dan 13. Disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuliskan seluruh kemungkinan susunan berbeda dari daftar bilangan bulat tersebut sehingga rata-rata dari kelima bilangan bulat tersebut juga merupakan bilangan bulat ya. Jadi ini sebenarnya soal yang levelnya cukup sederhana, tapi menjadi stimulasi kita dalam berpikir bernalar untuk memecahkan masalah ya. Kita mulai dari persoalan-persoalan yang sederhana terlebih dahulu agar stimulasi strategi pemecahan masalah kita muncul ya. Jadi sekali lagi ada 5 buah bilangan ya yang disusun dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi 4, kemudian X, Y, 13. Jadi X ini bisa jadi 4 ya, atau lebih dari 4 karena terkecil ke yang terbesar. Y bisa jadi sama dengan X atau bisa lebih besar dari X ya. Nah, tapi Y paling besar nilainya 13 atau kurang dari 13 ya. Nah, tantangan kita adalah menemukan semua kemungkinan nilai X dan Y sehingga nanti rata-rata dari kelima bilangan itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, sekarang kalau kita cek di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tentu agar menghasilkan bilangan bulat maka ya jumlah dari kelima bilangan ini harus merupakan kelipatan 5 ya. Nah sekarang kalau kita cari seluruh kemungkinan yang ada, tentu 4 tambah 4 tambah 13 itu 21 ya. Nanti ditambah X sama Y. Tadi ingat, karena rata-rata dari kelima bilangan bulat ini juga harus merupakan bilangan bulat, tentu ini harus bisa dibagi 5. Sekarang kita tentukan bilangan penjumlahan dari kelima bilangan ini yang terkecil yang masih nanti menghasilkan bilangan bulat berapa. Nah, karena 4 tambah 4 tambah 13 itu 21, sementara X itu paling kecil nilainya ya tentunya 4 ya. Y paling kecil tentunya ya sama dengan X, berarti juga 4. Berarti kalau X nya 4, Y nya 4, berarti tambah 8. 21 tambah 8 itu 29. Nah, agar bisa dia dibagi 5 itu bilangan bulat hasilnya, berarti nanti nilai dari 21 plus X plus Y paling kecil berapa? Nah, tentu 30 ya, karena tadi X tambah Y itu paling kecil nilainya 8. 8 tambah 21, 29, berarti lebih dari itu ya, 30. Sementara yang paling besar tentu X sama Y ini nilainya 13. Berarti kalau X nya 13, Y nya 13, ini 13, berarti 39 ditambah 8, 47 ya. Berarti nanti nilai dari kelima bilangan ini agar dia bisa dibagi dengan 5, karena nilai maksimalnya ini 47, berarti yang habis dibagi 5 paling besar harus ya 45 ya. Berarti ada kemungkinan 30, kemudian 35, 40 dan 45. Jadi nilai dari kelima bilangan ini itu yang habis dibagi 5 itu kemungkinannya adalah 30, 35, 40 dan yang terbesar adalah 45. Nah sekarang kita cari nilai X plus Y nya untuk memudahkan kita mendapatkan seluruh kemungkinan dari nilai X dan Y. Karena
21 plus X plus Y sama dengan 30, tentu X plus Y nilainya 30 dikurangi 21 yaitu 9. Sementara yang di sini adalah 35 dikurangi 21, berarti nilai X plus Y 14. Yang ini adalah 40 dikurangi 21, berarti nilai X plus Y sama dengan 19. Dan di sini adalah 45 dikurangi 21, berarti 24 ya. Jadi seluruh kemungkinan ini tidak mungkin nanti ada yang tertinggal ya. Nah, baru kemudian sekarang kita cari pasangan XY yang memenuhi dari yang ditanyakan. Dengan syarat berarti X itu paling kecil 4 atau lebih besar dari 4. Kemudian X karena disusun dari terkecil ke yang terbesar, berarti X kurang dari sama dengan Y. Bisa sama atau kurang dari Y. Sementara Y-nya kurang dari sama dengan 13 ya. Ini yang menjadi constraint atau pembatasnya. Ya, sekarang kita lihat karena X plus Y itu sama dengan 9, sementara X paling kecil nilainya 4, berarti kalau X-nya 4, Y-nya tentunya 5 agar jumlahnya 9. Oke. Setelah itu apakah kita menemukan nilai X yang berikutnya? Nah, tentu kalau X-nya 5, Y-nya 4. Nah, tidak mungkin karena Y-nya harus lebih besar. 6, Y-nya 3, nggak mungkin. Berarti cukup untuk dapat X plus Y sama dengan 9, yang memenuhi adalah 4,5. Bagaimana dengan X plus Y sama dengan 14? Nah, kita ambil dari X yang terkecil tadi 4 ya. Kalau 4 berarti Y-nya 10, masih memenuhi ya. Berarti 4,10, 5,9, 6,8, 7,7. Kalau misalkan X-nya 8, kalau X-nya 8 berarti nanti Y-nya 6. Nah, ini tidak memenuhi ya. Berarti ada 4 kemungkinan pasangan nilai X sama Y. 4,10, 5,9, 6,8, 7,7 ya. Kemudian untuk X plus Y sama dengan 19 ya. Kalau kita ambil nilai X-nya 4, Y-nya 15, tentu tidak memenuhi karena Y-nya paling paling besar 13. Berapa berarti X yang kita pilih? 6 ya. Jadi 6 pasangannya 13, masih memenuhi ya. 7 pasangannya 12 agar hasilnya 19. 8 pasangannya 11, 9 pasangannya 10. Bolehkah X-nya 10? Kalau X-nya 10, Y-nya 9, nah, tidak memenuhi. Nah, berarti untuk mendapatkan X plus Y sama dengan 19 yang memenuhi persyaratan ini ada 4 ya, 6,13, 7,12, 8,11 dan 9,10 ya. Terakhir X plus Y-nya sama dengan 24. Kalau X kita pilih 4, tentu Y-nya 20, nah, tidak memenuhi ya. Nah, kira-kira berapa pasangan X sama Y yang memenuhi? Nah, kita misalkan X-nya 11 ya, berarti Y-nya 13, X-nya 12, Y-nya 12. Nanti kalau kita pilih X-nya 13, tentu Y-nya menjadi 11 dan itu tidak memenuhi. Nah, berarti kita sudah temukan seluruh kemungkinan dari susunan berbeda daftar bilangan bulat dengan X, Y-nya pasangannya adalah 4,5, 4,10, 5,9, 6,8, 7,7, 6,13, 7,12, 8,11, 9,10, 11,13 dan 12,12. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, semoga kalian tertantang untuk terus mencoba ya. Dan jangan lupa sampai ketemu pada soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.